Perkenalkan, nama saya Pri Nurudin dengan NIM 221110101005. Nah, di sini saya melakukan perkuliahan semester antara di pertemuan ke-8 dengan materi mengetahui peranan, fungsi, dan tanggung jawab konselor, terus kepala sekolah, guru, dan pengawas. Nah, apa saja sih fungsi tanggung jawab konselor, kepala sekolah, guru, dan pengawas dalam bayangan bimbingan konseling ini? Yang pertama adalah konselor, guru bimbingan, dan konseling. Peranan dan fungsinya yaitu yang pertama memberikan layanan bimbingan dalam konseling kepada peserta didik, terus membantu siswa memahami potensi, minat, bakat, serta mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang ketiga, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program BK. Lalu tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan data masalah konseling. Terus yang kedua, memberikan layanan secara profesional sesuai kode etik BK. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua dan pihak terkait demi perkembangan peserta didik. Yang kedua ada kepala sekolah. Apa sih peranannya dan fungsinya? Yang pertama yaitu sebagai penanggung jawab penyelenggaraan layanan BK di sekolah, dan yang kedua memfasilitasi pelaksanaan program BK dengan menyediakan sarana, prasarana, dan kebijakan yang mendukung. Terus tanggung jawabnya yaitu mengelola pelaksanaan program BK, memberikan dukungan kepada konselor dalam mengerjakan tugasnya, dan yang tiga, mendorong kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan pihak lain. Dan yang ketiga ada guru mata pelajaran atau wali kelas. Peranan dan fungsinya yaitu yang pertama, membantu mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang kedua, berkolaborasi dengan konselor dalam memberikan layanan kepada siswa. Dan yang ketiga, menjadi teladan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menginformasikan perkembangan belajar dan perilaku siswa kepada konselor. Dan yang kedua, terus memberikan bimbingan sederhana kepada peserta didik dengan proses pembelajaran. Terus merujuk siswa yang membutuhkan penanganan khusus kepada konselor. Dan yang keempat ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini peranan dan fungsinya yang pertama, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Terus yang kedua, memberikan arahan agar layanan BK sesuai dengan standar pendidikan. Terus tanggung jawabnya yaitu yang pertama, melakukan supervisi terhadap kinerja konselor. Dan yang kedua, memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan BK. Dan yang ketiga, menentukan program BK berjalan efektif dan sesuai kebutuhan yang berlaku. Terus kesimpulannya yaitu keberhasilan layanan bimbingan di konseling tidak hanya bergantung pada konselor, tetapi juga memerlukan kinerja sama antara kepala sekolah, guru, pengawas. Setiap pihak memiliki peranan yang saling melengkapi untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya maaf sebesar-besarnya.